Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menunjukkan cara membuat sensor menggunakan soil moisture sensor dan NTC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madi Saputra dengan NIM F1B022008 dan sebelah kiri saya Muhammad Chandra Finanda dengan NIM F1B022077. Saya Agil Oktopia Ramadhani dengan NIM F1B022103. Baik, untuk selanjutnya kita akan menunjukkan di klip berikutnya. Nah, berikut merupakan cara kerja dari rangkaian yang kami buat. Yang dimana di sini terdapat SP32 yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan dan pengiriman data sensor atau mikrokontrolernya. Jadi SP32 ini menerima sinyal analog dari kedua pembagi tegangan dan mengolah data menjadi suhu atau kelembaban tanah yang akan ditampilkan dalam serial monitor. Kemudian di sini terdapat dua buah resistor yang dimana digunakan sebagai pembagi tegangan. Kemudian di sini ada sensor kelembaban tanah atau soil moisture sensor tanpa modul, yang dimana fungsinya itu untuk mengukur kadar kelembaban tanah dan juga berfungsi sebagai resistor yang berubah tergantung kadar air tanah. Yang dimana apabila tanah basah resistansi rendah, kemudian apabila tanah kering resistansi tinggi. Dan di sebelahnya resistor itu terdapat sensor suhu atau NTC, yang dimana NTC ini memiliki resistansi yang berubah tergantung suhu, yang dimana saat suhu naik resistansinya akan turun, kemudian saat suhu turun resistansinya akan naik. Nah, dan pada NTC ini kami itu menggunakan 10 kilo ohm untuk membentuk pembagi tegangannya. Kemudian ini bentuk rangkaian kami. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian codingan yang diintegrasikan dengan Blink. Di mana di sini ada define Blink template. Dia sebagai konstanta untuk konstanta makronya di Blinknya. Kemudian di sini kita menggunakan Blink template name-nya. Di sini kita atur dari website Blinknya yang kita hubungkan dengan codingan. Kemudian ini ada bank out token. Ini untuk tokennya. Di sini kita mendapatkannya dari website Blink. Kemudian define Blink print serial. Di sini untuk mengaktifkan debug log Blink melalui serial monitor, sehingga kita bisa melihat status koneksi atau error di jendela serial ID Arduino-nya. Kemudian untuk Wi-Fi-nya, dia untuk memastikan apakah ESP32-nya dan Wi-Fi-nya saling terhubung. Dan untuk Blink Simple ESP32 sebagai library komunikasi antara ESP32 dengan server Blink atau website Blink yang kita gunakan. Dan MedHub, dia sebagai penyedia fungsi seperti log dan PO untuk menghitung suhu dari termistor yang kita gunakan. Adapun bagian konfigurasi Wi-Fi, di sini kita harus memastikan Wi-Fi yang kita gunakan dengan yang dari Blink-nya dan yang dari perangkat kita atau laptop kita dengan Wi-Fi yang sama dan password yang sama. Di sini kita menggunakan Wi-Fi contoh Beacon user dengan kata sandinya si Mili Banjar. Di sini dia akan menggunakan Wi-Fi yang sama dan terkoneksi untuk internet dari ESP32. Adapun deklarasi dari pin sensor di sini untuk pin thermistor yang kita gunakan adalah dari pin 34 GPIO sebagai pin dari ADC suhu atau thermistor NTC itu.
NTC yang kita gunakan. Dan untuk pin GPIO 35 untuk ADC dari sensor kelembapan tanah atau soil moisture sensor yang kita gunakan. Lalu lanjut ke konstanta pengukurannya. Di sini adapun tegangan referensinya 3,3 volt dengan hambatan atau resistansi 10K ohm dan normal wiring pulse untuk mengatur posisi termistor NTC di atas atau di bawah rangkaian dari pembagian tegangan yang kita gunakan. Dan jika false atau false berarti NTC di sisi bawah dan artinya terhubung dengan GND ground. Lalu bagian konstanta Steinhardt-nya dengan NTC 10K. Di sini kita menjadikan nilai konstanta empiris menggunakan untuk menghitung dari suhu resistansi termistor. Ini kita akan menggunakan rumus ini. Dengan untuk kalibrasi selanjutnya untuk kalibrasi kelembaban tanah, sensor kelembaban tanah, di sini konstanta integer DC Gray 3500, maka tanah akan terdeteksi kering. Kemudian ketika ADC wet-nya, nilai ADC tanah akan terdeteksi basah. Di sini kita akan menggunakannya dalam bentuk persentase. Ketika ADC-nya 3500, maka tanah akan terdeteksi kering. Lalu ADC 1700, tanah akan basah. Lalu ada bagian blink timer. Di sini dia sebagai pembuat objek timer dari library yang menjalankan fungsi secara berulang tanpa delay. Lalu di sini ada fungsi utilitas. Di sini ada fungsi glow clamp. Nah, di sini jika X lebih kecil dari IO, maka hasilnya akan IO. Kemudian jika X lebih besar dari HI, maka hasilnya akan HI. Dan jika masih dalam rentang berulang, nilai dalam rentang maksudnya nilainya akan tetap. Lalu di sini ada rate ADC average. Di sini dia sebagai pembaca nilai ADC agar lebih stabil dan halus. Lalu di sini dia akan membaca nilai analog beberapa kali, dan di sini akan menunggu sedikit antar pembaca, akan delay di sini. Lalu dia akan mengambil hasil rata-rata agar mengurangi noise. Lanjut. Di sini fluid temperatur dia dalam bentuk Celsius, dan di sini dia akan membaca nilai ADC pada pin termistor untuk memastikan nilainya berada antara rentang 1 sampai 4094. Dan di sini juga dia akan dia akan membaca dalam bentuk Celsius di blinknya. Lanjut. Di sini ada float RNTC normal wiring. Di sini dia sebagai penghitung resistansi termistor NTC berdasarkan pembagian tegangan. Kemudian rumusnya tergantung posisi dari NTC atas bawah. Jadi sebagai referensinya aja. Lalu yang akan referensi yang kita akan gunakan. Lalu kita di sini menerapkan rumus dari Steinhardt yang tadi.
Nah, untuk menghitung suhu dari resistansi dalam bentuk Kelvin, kemudian kita konversi ke dalam bentuk Celsius dengan rentang untuk mengembalikan hasil dari suhu rentang antara 0 hingga 120 agar lebih logis. Kemudian di sini float rate moisture percent. Di sini dia sebagai pembaca nilai analog dari sensor kelembaban untuk memastikan nilainya tetap valid. Lalu di sini float percent untuk float ADC moist hingga atau sampai di ADC moist dan ADC wet, dia akan mengubah nilai tegangannya menjadi persentase, di mana ketika tanah kering dia akan berada di titik paling rendah persennya adalah 0%, dan ketika tanah basah titik tertingginya maksud saya mulai dari titik 100%. Ketika tanah basah, saya ulangi, ketika tanah basah maka dia akan mulai perhitungannya dari 100%. Ketika tanah kering maka dia mulai perhitungannya dari 0%. Lalu untuk send to Blink, di sini kita menggunakan Blink, data yang kita kirimkan ke Blink. Dia sebagai pembaca suhu dan kelembaban untuk dua ini. Lalu untuk serial print-nya di sini dia sebagai penampil hasil dari serial monitor dengan 2 desimal untuk suhu dan 1 untuk desimal kelembaban. Lalu di sini Blink virtual write yang kita atur atau kita bikin di website Blink. Di sini untuk V0-nya kita gunakan untuk pengukuran temperatur atau suhu. Lalu untuk V1-nya kita gunakan untuk kelembaban tanah atau soil moisture ini. Ini kita bikinnya dari website Blink. Lanjut kita ke void setup. Di sini dia sebagai pengaktif komunikasi serial dengan baud rate 115.200 dengan nilai 300. Kemudian di sini analog setting pin termistornya dan pin moisture-nya. Di sini kita gunakan untuk mengatur rentang ADC pada ESP32 agar bisa membaca tegangan lebih tinggi hingga kurang lebih 3,6 volt. Lalu dia akan menampilkan status di serial yang sudah dihubungkan dengan ESP32 Wi-Fi dan Blink. Ini untuk tokennya. Dia di sini akan dijalankan setiap 2 detik, akan mengirimkan ke serialnya. Dan di sini untuk Blink-nya sebagai penjaga koneksi Blink agar tetap aktif dan tetap berjalan. Ya, mungkin itu saja. Sekian. Selanjutnya akan kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan uji coba alat yang kami buat, yang dimana pada saat soil moisture sensor kita celupkan ke dalam air atau keadaan basah, maka resistansi yang ditampilkan pada serial monitor itu dia akan rendah, dan ketika diangkat atau kering tidak ada air, maka resistansinya ditampilkan pada serial monitor akan tinggi. Begitu juga dengan NTC, yang dimana pada saat suhu pada NTC ini naik, maka resistansi yang ditampilkan pada serial monitor akan turun, dan saat suhu turun, resistansi yang ditampilkan pada serial monitor akan naik.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pada aplikasi Blinknya. Dapat dilihat pada tampilan laptop ini sudah terlihat online. Nah, apabila saya menancapkan soil moisture sensornya, maka soil moisture-nya akan membaca apabila tanah basah, tensinya akan rendah, dapat dilihat. Kemudian apabila tanah kering, resistansinya akan tinggi. Begitu pula pada NTC-nya. Saat suhu naik, maka resistansinya akan turun di tampilan dashboardnya. Kemudian pada saat suhu turun, resistansinya akan naik. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Respect. Nah, Enggak